Energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken akhir pekan ini kita akan sharing seputar topik persiapan keamanan Polsek Sawan jelang pemilu 2024 bersama narasumber Kanit Samapta Polsek Sawan Bapak Ibda Made Suartana. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabar Bapak? Ya, baik. Selamat baik, ya. pagi. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, pemirsa, pendengar Pro 1 Singaraja, dimanapun berada. Jadi, dan pertama mohon maaf kami sampaikan ya, karena Bapak Kapolsek tidak bisa hadir karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menunjuk kami untuk mengisi acara ini. Iya, apa kabar Pak? Baik, Bu. Baik ya, yang pastinya ya. Ya. Waduh, ini lama nggak jumpa Pak ya? Sudah berapa abad ini? Lama, Bu. Oke, yang pastinya Ya. pendengar memang Pak Kanit ini sering kita temui, yang beliau berpindah-pindah tugasnya Pak ya. Sekarang Ya. tetap semangat dan selalu sehat begitu. Terima kasih. Dan dipercaya sebagai Kanit Samapta di Polsek Sawan. Ya. Oke. Iya, Bu. Terkait topik kita pagi ini Pak Kanit mengenai persiapan keamanan Polsek Sawan jelang pemilu nanti ya di tahun 2024, yang pastinya seluruh masyarakat Indonesia juga pasti akan ikut serta begitu ya dalam pesta demokrasi atau hajatan demokrasi di tahun mendatang, tepatnya 2024 ya. Ini pun tidak terlepas dari seluruh peran serta ya, kerjasama baik itu penyelenggara pemilu, aparat kepolisian, TNI, dan juga instansi-instansi terkait demi suksesnya begitu ya penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun 2024 begitu. Dari Polsek Sawan sendiri bagaimana Pak Kanit persiapannya? Jadi gini, perlu saya jelaskan. Jadi di mana Polsek Sawan itu luas wilayahnya sekitar 8.994 km dengan jumlah penduduk kurang lebih 86.386 jiwa. Jadi perlu kami sampaikan bahwa persiapan kami di Polsek Sawan dalam rangka amankan pemilu 2024 ini banyak sekali program kami, banyak sekali yang kami laksanakan demi suksesnya pemilu 2024. Jadi perlu diketahui pemirsa Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Jadi di bidang politik ya, untuk wilayah Polsek Sawan mayoritas basis parpolnya adalah PDIP, Partai Golkar, Nasdem, dan Gerindra. Jadi untuk keamanan wilayah Polsek Sawan dalam kurun waktu Oktober sampai November itu terjadi tindak pidana hanya 2 kasus, Bu ya, hanya 2 kasus, dan kejadian laka itu 3 kejadian, di mana 1 kejadian adalah korbannya meninggal dunia dengan korban materi 5.200.000 ya. Jadi dalam rangkaian laka lantas ini dominan artinya dominan korbannya atau dominan pengemudi atau pelakunya adalah
anak di bawah umur ya. Jadi upaya-upaya kami langkah kami Polsek Sawan untuk menekan laka lantas, menekan kriminalitas adalah jadi untuk laka lantas kita lakukan giat riksa ramor setiap hari. Jadi baik pagi, siang maupun malam ya. Jadi itu sudah rutin kita lakukan. Terus yang kedua adalah ceramah-ceramah di sekolah-sekolah ya, SMA maupun SMP di wilayah hukum Polsek Sawan ya. Jadi upaya-upaya untuk menekan kriminalitas kita juga sudah lakukan, yaitu beberapa kali dari unsur Babin maupun Bimas kami Polsek Sawan. Jadi melakukan ceramah-ceramah Kantimmas ya, ceramah-ceramah Kantimmas dan penggalangan Thomas, Toga dan ceramah-ceramah tentang KDRT ya. Karena apa? Jadi itu semua kita upayakan untuk pencegahan ya, untuk penjagaan. Dan untuk preventifnya kita juga laksanakan itu operasi duktang ya, operasi miras. Jadi patroli juga kita sekarang demi terwujudnya pemilu yang aman, damai, kami lakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga patroli kami lakukan di 3 pilar ya, dari unsur TNI, unsur Pol PP dan kami. Jadi kami lakukan dalam siang dan malam juga. Jadi sasaran kami bagaimana upaya-upaya kami mencegah jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, khususnya di Polsek Sawan Bu ya. Jadi seperti itu mungkin langkah-langkah kami. Jadi itu pun kami bisa berhasil dalam upaya mensukseskan pemilu tahun 2024 ini pasti adanya bantuan, adanya partisipasi dari masyarakat Bu ya. Jadi itu yang kami perlukan, bagaimana caranya biar masyarakat itu jangan canggung-canggung lagi menyampaikan mungkin apa keluhannya sehingga kami bisa untuk mencari jalan keluarnya. Oke, ini Polsek Sawan mewilayahi berapa desa, Bapak? Jadi untuk Polsek Sawan membawahi 14 desa. 14 desa. Di 14 desa ini juga di sana sudah kami taruh di samping Babin Kantimmas, di masing-masing desa juga ada polisi banjarnya, Bu, polisi RW. Jadi sudah melekat di satu desa masing-masing seperti itu, Bu. Sehingga tujuan kami adalah bagaimana cepat keluhan masyarakat, apa kejadian di masyarakat atau di desa itu cepat sampai di Maku seperti itu, sehingga pimpinan cepat mengambil langkah-langkah selanjutnya. Oke, sejauh mana peran polisi Banjar yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bapak? Jadi gini, polisi Banjar itu dia setiap hari harus hadir di Banjar itu ya. Jadi dia memonitor sekecil apapun kejadian dia harus tahu. Ya, sehingga apa bentuk permasalahan di Banjar itu, utamanya di perorangan Banjar itu, beliau tahu cepat sehingga bisa diselesaikan. Artinya apa? Jika ada kejadian-kejadian kecil begitu, cepat beliau bisa menangani. Andai kata memang memerlukan bantuan, nanti naik ke desa lagi naik Bu. Dari RT RW ke desa lagi, di desa nanti akan rembuk di sana ada si Pandu Beradat namanya program kami. Jadi antara desa adat dan unsur-unsur di desa itu. Nah, andai kata tidak bisa lagi di situ untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, nanti baru naik ke polsek seperti itu Bu ya. Jadi itu mungkin kami informasikan bahwa di desa itu ada 2 polisi melekat di situ, 1 Babin Kantimmas, yang 1 polisi Banjar. Polisi Banjar, oke. Program-program dari Polsek Sawan sendiri apa saja Bapak yang sudah bisa memberikan namanya pemahaman ataupun edukasi sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan nanti pemilu di tahun mendatang? 1 program kami yaitu tadi kami sudah sampaikan di depan adalah ceramah dan sosialisasi. Ceramah ini adalah bagaimana kami meyakinkan kepada masyarakat bahwa kami dalam hal pemilu nanti ini adalah kami netralitas di situ. Unsur harus netral kita di situ. Jadi bagaimana pemahaman masyarakat kami dengan kami biar kami bisa melaksanakan tugas itu. Seperti itu, Bu. Yang kedua, di samping sosialisasi ceramah, kita juga laksanakan sambang, Bu. Sambang
baik itu sambang desa maupun kita saat-saat pertemuan di desa, jika kami tahu andai kata memerlukan dari unsur pimpinan, kami hadir di situ. Jadi mungkin saat paruman adat segala macam, kita tetap menghimbau bahwa bagaimana caranya kerjasama kita antara masyarakat dengan kita aparat keamanan bisa pemilu ini berjalan aman, damai, dan lancar seperti itu, Bu. Oke, ya bagaimana respon dari masyarakat itu sendiri Bapak terhadap program-program dari Polsek Sawan, baik itu ceramah, sambang langsung, atau mungkin setiap Jumat ada yang namanya Jumat Curhat seperti itu ya Pak ya? Jadi, setiap minggu ada Minggu Kasih ya Pak ya? Jadi itu hampir kami lupa menyampaikan itu, jadi kami sudah laksanakan itu. Setiap hari Jumat kami ada program Jumat Curhat. Jadi sampai setiap kami patroli, dimanapun kami patroli di desa-desa, di 14 desa ini ada kumpul-kumpul masyarakat berapa orang begitu, kami dialogis di situ, kami memberikan himbauan di situ bagaimana peran serta masyarakat biar membantu kami biar bisa terciptanya Kamtibmas yang kondusif seperti itu, Bu. Oke. Dan saat Minggu Kasih kami ke gereja-gereja, kami koordinasi dengan baik itu Ibu Pendeta, Pak Pendeta, kami mengisi waktu sebentar, Bu, di dalam memberikan suatu himbauan, sosialisasi bahwa kita di sini adalah keberagaman. Jadi bagaimana kita bisa menjalin kepersatuan kita seperti itu, Bu. Oke, ya dari beberapa program yang sudah dijalankan, yang sudah langsung berhadapan dengan masyarakat, kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat itu sendiri yang perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian? Jadi intinya sekali lebih banyak menyampaikan agar kami lebih sering berkunjung ke desa itu seperti itu. Jadi dengan hadirnya kami di desa itu, jadi beliau merasa aman, nyaman, ya. Apalagi kalau malam kita ada program Blue Light ya, artinya Blue Light patrol itu ya Pak ya. Patrol itu. Jadi masih jauh, beliau sudah tahu. Kadang-kadang kita pakai bunyi totot gitu, dia masih tidur, dia sudah dengar, polisi lewat, gitu. Seperti itu. Berarti sudah hafal ya masyarakat di pedesaan gini. Iya, Bu, seperti itu. Kadang-kadang sudah tidur, dia bangun lagi, buka pintu pagar lagi, disapa kita seperti itu. Jadi itulah antusias masyarakat terhadap kehadiran kami di desa, sehingga kami juga merasa bangga, Bu, merasa senang karena ada yang ikut menyertai kami seperti itu keyakinan kami. Iya, tapi memang benar itu juga perlu kerjasama Pak dengan masyarakat, karena apa-apa ketika hal yang pertama kejadian di awal itu pasti informasinya dari masyarakat, bukan begitu Pak ya? Betul. Oke, terlepas dari keterbatasan peran Polri yang ditugaskan di masing-masing desa. Oke, ini sepertinya dari tadi sudah berdering Pak ya. Bagaimana kalau kita sapa dulu penelpon ya? Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ayu. Ayu di mana, Yuk? Di Buleleng. Ayu di Buleleng. Ya, di Selayar. Oh, di Selayar, iya. Ini narasumbernya bersama Bapak Kanit Samapta ya? Bapak Ibda Madeswartane nggih. Ini saya mau bertanya Pak Kanit ya. Iya, saya kan umurnya 24 tahun. Dan saya itu belum pernah nyoblos. Terus saya itu orangnya gendut dan saya itu orangnya lumpuh dan tidak bisa ke TPS. Katanya kalau orang cacat itu harus TPS itu. Sedangkan TPS-nya jauh dari rumahnya Ayu. Dan ibunya Ayu itu nggak bisa gendong, dan bapaknya sudah meninggal. Tuh, bagaimana menurut Pak Kadis? Dan saya tidak punya rumah sama sekali, rumahnya ngontrak gitu, gitu. Dan saya itu belum pernah ada yang ngontrak gitu. Maksudnya? Ngontrol seperti apa, Ayu? Maksudnya? Belum dikasih surat pemilu. Oke. Ya gitu aja
Pak Kadis ya. Pak terima Kanit. kasih, terima Oke, kasih ya. terima kasih Terima Ayu kasih. yang ada di Selayar atas informasinya. Ini mungkin bisa dari kepolisian Bapak yang membantu ya seperti itu. Iya, jadi gini. Jadi terima kasih Bu Ayu ya yang ada di Selayar sudah. Tapi mohon turut maaf ya Pak ya, sebelum ditanggapi kita sapa Iya, kembali penelpon. oke. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih. Dengan Bapak siapa di mana? Kita Astawa ring perjalanan menuju Oh, Kelungkung. Pak Astawa nggih nggih. Iya, Durus-durus Astawa, selamat Bapak. pagi RRI. Pagi. Selamat pagi Pak. Apa niki? Kalau soal nyoblos itu dalam rangka pemilu ini sangat dipentingkan sekali. Semua masyarakat harus nyoblos. Yang berhak nyoblos, ambulan kan berhak nyoblos. Apalagi dua kartu ini dan dikira nyoblos nggak bener. Ya begini, Nggih. yang dari Bungkulan ini untuk ketertiban Pak, tapi mengatakan kan ketertiban sudah saya laksanakan. Di muka rumah tiang ada bendera nih. Kira kalian masang bendera termoral. Dan itu tergeletak itu kan. Saya tangsidan itu supaya tidak jadi ribut di masyarakat. Dan itu terakhir kemarin nak beres-beresin itu. Nah ini kan menimbulkan sesuatu kekacauan. Kalau orang yang punya bendera itu akan ribut jadinya. Nah ini perlu diantisipasi oleh Bapak sebagai kanit reserse Polsek Sawang. Kan. Nah hal-hal yang kecil ini perlu Bapak mengetahui. Sampunang di atas meja seperti Bawaslu itu di atas meja aja. Tidak pernah dia turun ke bawah. Jaranglah turun. Sekarang sudah dekat-dekat begini sebenarnya Bawaslu penting sekali turun ke bawah untuk mengikut menertibkan pemilu yang sukses, pemilu yang jujur, pemilu yang adil. Ini gara-gara apa? LLPT yang di Jakarta, di pusat itu. Akhirnya terbawa-bawa oleh ke daerah. Sampai ke desa-desa. Nah, yang di desa ini sekarang emosinya itu tidak terkendali sehingga jadi kesulitan. Nah, mohon dari siapapun sebagai peduli pemilu yang bersih, aman, adil dan jujur dan sukses. Niki biayanya 70 triliun niki. Jangan sampai uang 70 triliun digunakan untuk keributan. Sekian, terima kasih. Nggih, matur suksema Pak Astawa niki atas informasinya mengenai bendera yang sempat rebah gitu ya Pak ya. Terus hingga robek. Itu diantisipasi begitu supaya tidak menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ini bisa dikatakan bisa ya untuk pihak kepolisian membantu penyelenggara pemilu untuk menyampaikan hal itu. Iya. Ya yang pertama tiang Kak Ayu dulu ya. Silakan. Kak Ayu dulu. Jadi Bu Ayu terima kasih sudah partisipasi ya dalam acara Pro 1 Singaraja. Jadi Bu Ayu sudah menyampaikan kondisi daripada Bu Ayu sendiri. Jadi yang jelas satu Bu Ayu haknya pasti akan didapatin ya, haknya didapatin. Yang penting satu Bu Ayu sudah terdaftar di namanya daftar pemilih tetap ya. DPT ya. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua kalau Bu Ayu tidak bisa jalan dalam hal ini Bu Ayu lumpuh segala macam ini, nanti akan ada petugas Bu ya, ada petugas menjemput Ibu Ayu seperti itu ke TPS yang terdekat seperti itu. Nah andai kata memang nanti Bu, nanti tidak ada, jadi di situ ada petugas Babin Kantimas ya dan Polisi Banjar, ya tolong nanti sampaikan ke Pak Babin dan Polisi Banjar. Nanti di samping saya menyampaikan, nanti Bu Ayu nanti tolong sampaikan ke Pak Babin atau Pak Polisi Banjar yang ada di Selayar Bu ya. Jadi nanti beliau akan membantu Bu, beliau akan membantu mengantar ke tempat pemungutan suara Bu Ayu ya. Jadi nanti saya juga kan informasikan kepada Pak Babin, terutama ini wilayah kota Bu ya. Jadi ini bukan wilayah Sawan. Jadi kami akan koordinasi dengan Pak Kanit Binmas di wilayah kota. Nanti kami akan menyampaikannya apa hambatan-hambatan dari Ibu Ayu. Bu nggih.
Jadi mungkin niki penjelasan tiang. Yang kedua untuk Pak Astawe, terima kasih niki. Pak Astawe, Bungkulan, terima kasih atas partisipasinya juga. Jadi betul apa yang Pak Astawe sampaikan bahwa semua masyarakat yang sudah berumur ya 17 tahun ke atas itu sudah bisa ya menggunakan hak sudah pilihnya. bisa menggunakan hak pilihnya seperti itu. Dan yang kedua, pas di depan rumah Bapak ada bendera yang tergeletak ya. Ya, terus terang saja saat kami patroli 3 pilar ini, kalau kami menemukan bendera yang jatuh, bendera yang miring mengganggu arus lalin, Pak, kemarin kami lewat Jagerage juga kami temukan dia pasang di suatu pohon, tahu-tahu bukannya berdiri benderanya malahan melintang jalan ya. Kami tertibkan, artinya kami buka atau kami kemarin kami ikatkan kembali gitu loh Pak. Jadi kalau kami nanti buka langsung ini nanti kalau yang mengerti tidak jadi masalah, tapi nanti kalau yang diplesetkan nanti kan kami yang bermasalah jadinya. Jadi kami sangat hati-hati masalah tersebut karena apa, riskan sekali kami nanti akan bekerja sama dengan Bawaslu Pak. Jadi kebetulan Bawaslu Kecamatan Sawan kantornya ada di pas pertigaan Kloncing itu Pak, pas pertigaan Kloncing. Jadi nanti akan kami ke sana untuk menindaklanjuti apa yang Bapak informasikan Pak ya. Jadi mungkin itu penjelasan kami untuk Pak Astawe. Semoga Pak Astawe puas dalam penjelasan ini. Terima kasih atas partisipasinya Pak. Oke, kita sapa kembali penelpon ya Pak Kanit ya di 24644. Selamat pagi. Pagi, ada tambahan lagi ya? Iya, gimana Ayu? Saya belum terdaftar Pak. Saya belum terdaftar dan saya itu tidak bisa kemana-mana. Gimana caranya melapor ke kepolisian gitu? Oh ya, jadi gini Bu Ayu ya. Jadi Bu Ayu kan ada RT di situ. Nggak pernah berkunjung RT-nya atau kadusnya Bu? Tidak, yang berkunjung itu dinas sosialnya aja. Nggak, dinas sosial kan pasti diantar oleh aparat RT atau RW atau kepala lingkungan enggak pernah. Oke, ya nanti minta bantuan keluarganya dicoba ya dulu Ayu ya. Oke. Nanti bisa minta bantuan kerabat ataupun keluarga untuk melaporkan hal itu ya. Oke, baik ya. Terima kasih buat Ayu yang ada di Selayar atas tambahannya ya. Dan ada atensi Pak Kanit dari Pak Romi niki melalui WA-nya Pro 1, belakangan ini netralitas Polri sangat dikedepankan. Itu mulai dari tingkat pusat atau nasional hingga polisi level desa. Pak Romi tidak tahu persis pengertian netralitas tersebut. Apakah polisi tidak boleh memilih nanti pada pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 begitu ya. Lalu bagaimana dengan keluarga Polri lainnya? Istri, suami, anak, menantu, dan juga ipar. Iya, terima kasih Pak Romi ya. Jadi kalau permasalahan tersebut, jadi netral itu kita tidak memihak salah satu pasangan calon dan tidak kita memihak salah satu calon legislatif seperti itu Pak Romi ya. Jadi untuk kami memang tidak boleh memilih. Untuk kami aparat Polri, TNI itu tidak boleh kami memilih. Jadi untuk keluarga boleh memilih. Seperti itu Pak Romi ya, untuk keluarga boleh memilih. Tetapi kita tidak bisa mengarahkan keluarga itu. Itu namanya netral Pak ya. Jadi ke keluarga juga kita tidak boleh ngomong kamu ke sini, tidak boleh Pak Romi ya. Jadi biarkan biarkan keluarga kita si A si B ini menentukan pilihannya. Seperti itu menurut saya, menurut kami Pak Romi ya. Jadi kami memang tidak boleh memilih. Dan kami pengertian netral ini adalah tidak boleh memihak salah satu. Itu kalau diketahui oleh pimpinan, kalau dilaporkan oleh yang dirugikan seperti itu, kami kena sanksi berat Pak Romi ya. Kami kena sanksi berat. Makanya seperti tadi saya jelaskan di depan, kita menertibkan bendera saja kita sangat hati-hati.
Padahal bendera itu jatuh menghalangi arus lalin, kita mau memperbaiki saja hati-hati. Karena apa? Yang tidak senang dengan kami nanti diplesetkan. Nanti dibilang kami yang memasang. Jadi kami sangat hati-hati sekali Pak soal ini. Jadi kalau tidak kami perbaiki, kayak kemarin kami patroli, kalau kita tidak perbaiki terhalang di jalan. Nanti seperti tadi yang di depan nyampaikan, bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas yang lain. Contoh umpamanya, nanti yang tidak sepaham dengan itu pas nabrak atau pas ngelindas umpamanya, nanti dibilang melecehkan. Jadi kami sangat hati-hati sekali Pak Romi soal itu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja, apalagi sanksinya sangat berat, kami harus netral dan tidak boleh kami abai soal itu Pak Romi. Terima kasih Pak Romi ya. Baik ya, sudah semua tertanggapi begitu Pak ya. Nanti kalau kurang jelasnya bisa menghubungi mungkin di kontak personnya Bapak, bisa disampaikan Bapak? Bisa disampaikan? Jadi di 085 ya, 238 855 617. Oke, iya. Kita juga sambil menantikan atensi pendengar lainnya Pak di 2464 atau WA per 1. Mohon izin kita jeda sejenak. Nggih, Bu. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Bahaya kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Berikut beberapa upaya mencegah kebakaran di rumah. Pertama, matikan alat elektronik saat bepergian dan cabut semua peralatan elektronik saat tidak digunakan. 2. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala dan pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. 3. Awasi penggunaan lilin, jangan diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. 4. Jauhkan benda yang mudah terbakar seperti plastik, kertas, kain, ataupun dekat kompor ataupun lilin yang menyala. 5. Jangan membuang puntung rokok dalam keadaan masih menyala. 6. Periksa kabel listrik di rumah secara berkala. 7. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Ingat, kelalaian adalah penyebab utama kasus kebakaran yang Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Iya, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau nggak? Di mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ciki ngebul. Papa nggak galau sih. Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Om Swastiastu. Dengan ini kami sampaikan, RRI Singaraja tetap memberikan pelayanan kehilangan STNK pada hari Sabtu dan tanggal merah kecuali hari Minggu. Dan untuk pelayanan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA.
Demikian informasi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi Om. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya, pendengar masih dalam dialog interaktif Hai Balik Ken seputar topiknya persiapan keamanan Polsek Sawan jelang pemilu 2024 bersama narasumber Kanit Samapta Polsek Sawan Bapak Ibda Made Suartane ya. Kita terima atensi pendengar lain Pak Kanit di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Papa Dimas. Iya, burung perkutut di pohon kedondong. Oke. Tapi masih ikut nimbrung dong. Silakan. Silakan Pak, silakan. Ayo. Ya. Di jalan bypass bareng Pak Camat. Selamat bertugas. Tetap semangat. Ya, mantap. Terima kasih atas supportnya Papa Dimas. Ya, apa yang ingin disampaikan Papa Dimas? Ya, buat Bapak. Buat Camat terima kasih. Salam tangguh, oke. Jangan sampai terputus-putus ya ini komunikasinya ya. Sudah manjat pohon kah? Ya. Sudah di atas pohon ini? Supaya tidak putus-putus ya komunikasinya ya. Kalau sekarang bagaimana? Ya, sekarang sudah bisa diterima baik ya. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Apa yang tadi Bapak sampaikan saya sudah menyimak Pak. Iya Pak, makasih Pak. Mudah-mudahan wilayah Bapak ini tetap aman, terkendali dan kondusif Pak. Karena setahu saya Pak, kalau saya sering ke timur Pak. Kalau saya menemukan itu Kapolsek dari Sawan gitu juga. Saya bangga Pak, saya senang Pak. Karena apa? Makasih Pak. Selalu senyum Pak. Makanya itu saya, Bapak bisa mengkoordinasikan kepada semua Polsek juga di seluruh kabupaten Buleleng Pak. Agar polisi-polisi itu banyak tersenyum Pak. Pak. Karena dengan tersenyum itu artinya masyarakat ya menjadi artinya senang, adem bahagia, gitu ya. Rasa dilindungi itu. Kalau polisi-polisi itu ya wajahnya seram, itu kan masyarakat menjadi Betul, ya, betul, itulah, Pak. Mohon jadi apa yang Bapak sampaikan, Bapak ada patroli setiap malam. Kalau bisa Bapak koordinasikan Pak, khususnya kalau dulu memang sih ada patroli setiap malam tuh Pak. Kalau di wilayah saya itu sekarang sudah katakan tidak pernah Pak. Kalau ada itu patroli malam itu ya masyarakat itu seperti apa yang Bapak sampaikan tadi Pak. Ini ada petugas, berarti kita masyarakat artinya diperhatikan itu Pak. Itu masyarakat menjadi senang, menjadi gini Pak. Mohonlah Pak, bila sampaikan koordinasi kepada semua Kapolsek Pak ya. Dan
kami sebagai masyarakat, sebagai Limas di sini Pak, untuk pemilu siap, artinya membantu jalannya pemilu agar berjalan tetap aman, kondusif dan terkendali. Dan mohon kepada semua masyarakat, marilah kita artinya ke TPS nyoblos ya. Karena apa? Karena hari Selasa ke kantor pos naik sepeda. Kalau hari Selasa, kalau kita nyoblos satu suara menentukan nasib bangsa. Menentukan betul. Untuk selanjutnya, mudah-mudahanlah tugas Bapak ini tetap berjalan sehat selalu kepada semua anggota Polsek di Sawan, Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Itu harapan dari saya. Kurang lebih mohon maaf buat Mbak Ayu. Iya. Terima kasih waktunya. Ingat nanti minum susu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dimas ya. Atas sarannya ya. Lebih baik minum air putih ya seperti kita pagi hari ini ya Pak Kanit ya. Iya. Baik, selain Papa Dimas, kita masih menantikan atensi pendengar lain di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya di 08113999 Sekali lagi kami sampaikan topik bahasan kita mengenai persiapan keamanan Polsek Sawan ini jelang pemilu 2024 yang pastinya peran Polri ini sangat penting pendengar dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Karena Polri memiliki peran sentral ya dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum pemilu serta pemilihan pilkada. Silakan langsung ditanggapi ya Pak Kanit. Jadi perlu kami tambahkan bahwa kami melibatkan personil ya. Jadi di tiap-tiap TPS itu bisa petugasnya bisa 1, bisa 2 seperti itu Bu ya. Ada berapa TPS di Polsek Sawan? Sudah terdeteksi ya Pak ya? Baru jadi kami kemarin kami sampaikan kepada para babin untuk mendata awal ya, mendata awal di mana TPS yang terdekat. Artinya apa? Biar kami bisa plotting anggota itu, apakah nanti itu dalam satu sekolah umpamanya yang dipakai tempat pemungutan suara itu ada 3 TPS seperti itu, berarti personilnya nanti yang kita plotting di situ adalah 1 orang seperti itu. Tapi kami juga minta pendataan awal sekarang, pemetaan namanya, pemetaan kerawanan TPS. Jadi kalau untuk rawan TPS itu nanti personilnya bisa berlipat, bisa 2 ya seperti itu kerawanannya kita lihat. Tapi bukan itu. Rawan konflik ya Pak ya? Bukan. Saya kira sudah bisa dideteksi begitu yang bisa dikatakan rawan konflik daerah-daerah yang diwilayah oleh Polsek Sawan. Ya rawannya ya nanti mungkin di daerah ini ya kalau kita lihat, tapi yang jelas kami masih menunggu pemetaan daripada Bapak para babin ya. Karena baru kemarin kita sampaikan agar dipetakan supaya kita mendahului, kita mengetahui kerawanan-kerawanan yang ada di TPS seperti itu Bu ya. Oke, iya. Ditanggapi Bapak yang disampaikan oleh Pak Dimas ya. Besok-besok bawa pantun Pak ya, supaya bisa saling sahut menyahut ya. Kalau itu saya kalah Pak Dimas ya. Saya tidak pintar berpantun. Jadi yang jelas saya terima kasih banyak ya dari kepolisian, saya atas nama kepolisian, saya atas nama Polsek Sawan. Terima kasih Pak Dimas ya. Jadi bantuannya ya, memang dalam hal ini Linmas adalah kita kedepankan Bu ya. Jadi dalam rangka pengamanan pemilu juga ada Linmas yang dilibatkan ya. Jadi dalam 1 TPS bisa 2 Linmas di situ, 1 polisinya. Seperti itu. Jadi nanti juga akan saya koordinasikan memang untuk merubah paradigma Bu ya. Paradigma kita sekarang Polri ini jadi dituntut kita dalam pelayanan harus kita humanis ya, harus humanis di mana kita biar jangan menjadi bumerang bagi masyarakat ya, biar masyarakat itu tidak takut sama kita. Jadi kita berteman apa-apa biar beliau menyampaikan dengan kita. Jadi bagaimana caranya kita biar humanis melayani, humanis dalam pergaulan ya, kita simpati dia. Makanya sekarang Bu ya, untuk operasi 21 artinya operasi Reksa Ramor, kita kedepankan teguran simpati Bu, teguran simpati, himbauan kita kepada masyarakat. Karena apa?
Dengan cara simpati himbauan itu mungkin beliau akan menyadari menyadari apa-apa kekeliruannya. Oke, tapi sebelum teguran ataupun himbauan itu apa Pak yang diberikan sanksinya? Jadi kita itu dah surat teguran namanya Bu ya, teguran simpati namanya. Kalau sudah teguran simpati sampai 2 kali ya kita pasti ada penindakan seperti itu. Jadi apalagi makanya saat kami ceramah-ceramah di sekolah yang kebanyakan pengemudi sepeda motor ini anak-anak di bawah umur ya, SMP kelas 1 seperti itu. Jadi kami sampaikan tolong dalam berkendara sepeda motor di jalan raya, satu, pergunakan helm untuk keamanan diri. Yang kedua, pahami ya, mengerti rambu atau marka jalan di jalan raya. Seperti itu. Terus yang ketiga, jangan menggunakan knalpot brong, seperti itu. Jangan kebut-kebutan seperti itu Bu ya. Jadi banyak kami sampaikan di dalam ceramah-ceramah itu, dan kami contohkan, kadang-kadang kami bawa slide, kami contohkan bahwa banyak kejadian yang ada yang dialami oleh siswa-siswa seperti itu Bu. Kasihan orang tua menunggu di rumah ya, dengan harapan anaknya sekolah, habis sekolah pulang dengan selamat. Tahu-tahu kalau kebut-kebutan di jalan ya berisiko seperti itu Bu ya. Jadi selesai itu Bu. Baik, kita sapa pendengar kembali Pak Kanit. Selamat pagi. Selamat pagi tambahan. Silakan Bapak Dimas. Tadi Bapak menyampaikan anak-anak bawa sepeda motor. Saya mau tanya nih Pak, kemarin anak saya itu bertanya, sekarang saya apakah sudah bisa buat SIM Pak? Ini kebetulan anak saya baru kelas 3 SMP Pak. Apa umur yang ditentukan itu umurnya batasan berapa itu Pak? 17 Pak. Jadi kalau umur 17 tahun dan punya KTP Pak ya. Dan punya KTP. Kalau 17 tahun kan pasti sudah punya KTP Pak. Nggih. Ya. Kebetulan KTP-nya juga belum ini. Jadi tolong diurus kalau memang sudah 17 tahun, umpamanya begini Pak. Jadi 17 tahunnya di bulan November tanggal, anggaplah kayak ini tanggal 25 gitu ya. Jadi harus pas 17 tahun tanggal 25 gitu loh Pak. Jadi harus cari KTP. Nah, KTP itu dah dasar kami menerbitkan begitu Pak. Nggih. Terima kasih Pak penyampaiannya Pak. Jadi kami sudah sampaikan di ceramah sosialisasi juga di sekolah-sekolah, kalau bisa yang berumur 17, karena kebanyakan sudah umur 17 yang kelas 3 itu Pak. Jadi yang berumur 17 tolong bapaknya sampai kasih tahu urus KTP-nya. Saya bilang begitu Pak. Jadi setelah urus KTP ya nanti ada SIM untuk datang ke sana pasti akan diberikan keringanan Pak. Nggih. Pak. Makasih Pak Dimas nggih, makasih. Ya, terima kasih Pak Dimas atas tambahannya, itu segera ditindaklanjuti begitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Kanit. Selain Pak Dimas, adakah pendengar lain yang ingin beratensi? Kami masih nantikan di 24644 atau bisa ke WA +1 jikalau ada kendala sinyal ataupun mungkin pulsanya minim ya untuk on air ya Pak ya, di 24644 tidak menutup kemungkinan bisa beratensi di WA +1 08113999 Sampai saat ini Polsek Sawan sudah bisa memetakan Pak titik-titik rawan konflik di pemilu nanti. Iya, jadi untuk awal-awalnya Bu ya, untuk awal-awalnya kami laksanakan patroli saat ke tempat-tempat itu dah kami sampaikan di depan, wilayah Bungkulan gitu kok. Karena apa agak-agak ini juga penilaiannya untuk di Bungkulan itu terus Jagerage ya, Jagerage. Tapi selama ini masih ada, masih kondusif ya, mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Karena apa? Satu, kita semua sering menyampaikan saat DDS maupun dialogis kita tanamkan kepada beliau-beliau yang sempat ketemu kita saat kita DDS, saat kita patroli itu sambang itu, bagaimana kita adalah satu rumpun, artinya satu menyamu seperti itu Bu ya. Jadi boleh pilihan berbeda tapi kita adalah nyamu seperti itu Bu. Jadi itulah sering kita tanamkan kepada masyarakat biar jangan sampai bendera menyebabkan kita
tidak cocok dalam menyamu seperti itu, Bu ya. Oke, berarti jangan memplesetkan gitu ya, Pak ya. Gitu. Oke. Selama ini belum terjadi kasus seperti itu ya? Ya belum Bu. Mudah-mudahan belum ya. Mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Okay. Mudah-mudahan tidak ada dengan sinergitas kami di 3 pilar ini ya. TNI, Polri, Pol PP, kami saban hari kami melaksanakan sambang dialogis patroli ya. Mudah-mudahan hasilnya nanti aman, damai dan lancar, Bu ya. Oke, ya Bapak. Untuk angka kriminalitas ini yang paling tinggi di mana di wilayah Polsek Sawan? Ya itu yang bilang tadi di depan bahwa kejadian dari Oktober November hanya 2 kejadian ya, hanya 2 kejadian, yaitu tingkatnya adalah pencurian ya, yaitu penjamretan. Itu pun kami dengan cepat ya, reaksi kami dengan cepat. 2 hari kami bisa dapatkan pelakunya ya. Bisa kita dapatkan pelakunya, itu kejadiannya malam hari. Jadi seorang wanita ya lewat jalan Sinabun itu dijamret. Jadi dengan kegesitan unit reserse kami ya, dengan adanya siber juga bantuan dari Polda ya, bisa kami temukan pelakunya 2 hari dan sekarang sudah diproses sesuai hukum, Bu ya. Oke, di sepanjang jalan selain di Jalan Sinabun di mana lagi Bapak yang bisa dikatakan rawan penjamretan? Ya kalau untuk Polsek Sawan baru di sekitar itu karena kejadiannya 2 kali, Bu ya. Karena kejadian 2 kali itu kami, pelakunya berbeda ya, Pak? Berbeda, pelakunya berbeda. Jadi kalau untuk tempat-tempat lain belum ada ya laporan seperti itu. Belum ada laporan seperti itu. Cuma kami dalam hal kurun waktu musim kemarau ini kerawanan kami hanya kebakaran, Bu, kebakaran lahan. Jadi kemarin siang juga terjadi kebakaran lahan ya, pas di belakangnya Hotel Berdikari itu. Tapi dengan sigap juga bantuan dari masyarakat, bantuan dari Damkar ya, dan aparat di situ dengan sigap berhasil dipadamkan, Bu ya. Jadi itu mungkin perlu kami sampaikan. Kalau untuk kriminal Oktober November ini cuma 2 kali, Bu. Cuma 2 kali ya. Kalau bisa 0 ya, Pak ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan saban hari kami patroli bisa kami tekan itu semua. Karena kejadiannya kan kami patroli di subuh-subuh, kejadiannya di awal-awal gitu seperti itu. Yang penjamretan ini cuma jam 10 lebih malam ini. Oh, enggak terlalu malam ya, Pak ya. Padahal masih ramai gitu masih ya rame lalu gitu. lintasnya. Ya, seperti itu. Jadi kami dibaca sekali kami. Ya mudah-mudahan ke depan ini dengan ada on call 24 jam ini bisa kami serukan, Bu ya. Berkat juga kerjasama dan doa daripada masyarakat itu sendiri begitu, Bu. Oke, ya yang pastinya ini memang dibutuhkan peran serta masyarakat itu ya. Diusahakan seminimal mungkin. Jangan sampai berbuat tindakan kriminalitas begitu ya. Untuk aksi trek-trekan kira-kira bagaimana menurut pantauan Polsek Sawan? Satu gini, kami berkolaborasi dengan Polsek Kota ya. Kami berkolaborasi dengan Polsek Kota dan Polres. Jika ada umpama kayak kemarin malam minggu trek-trekan di wilayah Penarukan gitu umpamanya. Kalau diinikan sama Polres dan Polsek lari ke timur ya kami yang dari timur begitu, Kami tetap yang kami dapatkan adalah kami himbau, kami lakukan teguran dan segera supaya dia pulang ke rumahnya seperti itu. Jadi baru kami masih ada saja, Pak ya? Ada saja. Himbauan-himbauan dan teguran saja. Jadi karena apa? Satu, ya syukur tidak terjadi sesuatu ya. Artinya jangan sampai nanti trek-trekan itu menyebabkan orang lain kan seperti itu. Jadi syukur tidak terjadi karena kami cuma saat itu kita hanya halo-halo saja. Artinya kita halo suruh pulang, halo suruh pulang seperti itu. Jadi itu mungkin ini pun saya minta tolong kepada orang-orang tua ya. Orang-orang tua daripada anak-anak muda ini tolong saat-saat dia keluar tolong dipantau. Terus yang kedua, saat-saat dia mau keluar tolong dikasih tahu, jangan trek-trekan seperti itu, Bu ya. Terus kalau saat dia keluar tolong sampaikan, tolong pakai helmnya seperti itu, Bu ya. Jadi hal-hal yang trek-trekan ini kebanyakan tidak pakai helm, kebanyakan knalpotnya brong seperti itu, Bu ya. Jadi kami butuhkan sekali nih peran serta orang tua. Karena apa? Orang tua yang melekat di rumahnya. Dan motor itu pasti di rumahnya kelihatan. Dengan dilihat oleh orang tua, tolong laranglah anaknya. Seperti itu. Jadi
tolong larang untuk menggunakan itu karena itu adalah memancing Bu ya. Jadi begitu dia itu narik gas itu memancing yang lain. Sehingga yang lain kepanasan ikut juga jadinya seperti itu. Jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan, mohon bantuan peran serta orang tua dalam hal ini Bu ya. Oke, iya itu saja Pak ya yang masih menjadi permasalahan yang ada di masyarakat begitu ya, yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi kalau disimpulkan terkait dengan program-program tadi Bapak sampaikan, Jumat Curhat, Minggu Kasih, apalagi itu Bapak? Banyak ya program-program dari Polsek Sawan ya. Yang mendominasi kira-kira keluhannya apa saja Bapak? Kalau keluhannya ya selama ini Bu ya tidak ada keluhan sebetulnya. Kita cuma dibilang lebih sering ya Pak, seperti itu loh. Oh, jadi gitu. Lebih sering ya Pak ya, seperti itu. Ini mungkin karena saking ramahnya ya, selalu senyum ya ini personil Polsek Sawan kepada masyarakat. Jadi lebih sering mengunjungi masyarakatnya kalau gitu. Keluhan enggak ada gitu. Apalagi kayak kemarin kita itu saat Minggu Kasih kita ada bingkisan sedikit ya, kita bagikan bingkisan sedikit. Beliau sangat-sangat merasakan itu, sangat-sangat menerima itu. Karena apa? Terus terang saja kita bagaimana kayak Polri ini menjalin hubungan dengan masyarakat biar tidak ada pisahnya, biar tidak ada jaraknya seperti itu. Jadi dengan tidak ada berjarak kita dengan masyarakat, apapun yang ada keluhan, apapun yang ada kejadian, informasi apapun yang sekecil apapun pasti beliau akan nyampaikan dengan kita. Itulah tujuan kita, biar tidak ada jarak antara masyarakat dengan kita. Polri. Oke, baik. Jangan-jangan Pak Kanit juga sering sambang ke masyarakat ya Pak ya. Jadi sudah hafal wajahnya Pak Kanit ini. Kalau udah masyarakat didatangi, wah ini Pak Kanit gitu, dengan stylenya gitu ya. Oke, ini tanpa terasa Pak Kanit kita ngobrolnya hampir mendekati pukul 10 ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Kanit kepada pendengar dari pemaparan sedari awal sampai dengan akhir? Sepertinya sudah banyak himbauan-himbauan yang disampaikan Pak ya. Ini apalagi yang belum disampaikan kepada pendengar? Silakan Bapak. Begini ya, jadi yang kami harapkan adalah satu, janganlah takut dengan Polri. Jadi Polri adalah bagian dari masyarakat sendiri. Jadi apa-apa yang ada di kehidupan sekarang tanpa bantuan masyarakat Polri tidak ada apa-apanya. Jadi sekecil apapun informasi, sekecil apapun permasalahan, tolong ajak Polri. Sehingga apa? Biar permasalahan itu tidak sampai besar seperti itu, Bu. Oke. Ya. Jadi itu mungkin harapan kami. Dan kedua, sekali lagi permohonan maaf kami karena apa? Pimpinan kami tidak bisa hadir saat ini karena beliau ada pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan. Oke, baik ya. Ya, terima kasih Bapak apa yang disampaikan tadi menutup jumpa kita Pak ya di kesempatan hari ini, dan sudah sharing juga seputar topiknya persiapan keamanan Polsek Sawan jelang pemilu 2024. Terima kasih Bapak Ibda Madiswartane selaku Kanit Samapta Polsek Sawan sudah berbincang bersama RRI dalam dialog interaktif. Hai Balikenken untuk kesempatan hari ini di akhir pekan ya, tepatnya Sabtu 25 November 2023. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan kepada narasumber selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih pemirsa Pro 1 RRI Singaraja yang sudah dari tadi mengikuti acara ini, dan terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kali masih ada kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.